Halo Sobat Pena Katolik, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel YouTube Pena Katolik. Terima kasih. Kusak-kusuk mulai muncul di kota Lima, Peru. Sebabnya tak lain karena seorang gadis muda yang kecantikannya telah menjadi perbincangan hangat di antara pria-pria di kota itu. Gadis keturunan bangsawan itu begitu menawan hingga setiap pria pun tertarik pada kecantikannya. Namun, rasanya pemuda-pemuda itu harus gigit jari. Pasalnya, gadis keturunan bangsawan itu telah memutuskan masuk menjadi anggota Ordo ketiga Santo Dominikus. Dengan cara hidup yang baru ini, gadis itu sudah mulai berpuasa 3 kali seminggu dan melakukan penebusan dosa berat secara rahasia. Begitulah salah satu bagian dari kisah hidup Santa Rosa da Lima ketika remaja saat ia mulai menjadi bagian dari persaudaraan awam Santo Dominikus. Untuk menghindari kejaran pemuda-pemuda yang naksir padanya, Rosa harus memotong rambutnya dan menggosokkan merica ke wajahnya. Cara itu rasanya ampuh sebab setelah itu pemuda-pemuda yang berusaha mendekatinya semakin berkurang. Rosa bertekad untuk mengambil sumpah keperawanan. Ikrar ini tak begitu saja berjalan mulus. Kedua orang tuanya mengecap pilihan hidup Rosa. Sumpah sebagai perawan ini ditentang oleh orang tuanya yang ingin dia menikah. Akhirnya karena frustasi, sang ayah memberinya kamar untuk dirinya sendiri di rumah keluarga. Namun, ia justru semakin berpegang pada Tuhan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan sakramen Maha Kudus yang dia terima setiap hari, sebuah praktik yang sangat langka pada periode itu. Rosa da Lima adalah bukti kebenaran bahwa orang-orang kudus adalah sahabat Tuhan yang paling menyenangkan. Cinta yang mereka untuk Tuhan memenuhi jiwa mereka dan meluap dalam cinta. Dengan cinta itu, mereka menemukan sukacita bahkan dalam penderitaan. Begitulah Santa Rosa yang mungkin digambarkan sebagai bunga kecil dari dunia baru. Ketekunan dalam doa membuahkan hasil. Ketika Rosa berusia 20 tahun, ia diizinkan untuk bergabung dengan Ordo ketiga Santo Dominikus. Namun, sejak itu, ia melanjutkan kehidupan rohaninya yang ekstrim. Ia berpuasa dan melakukan penebusan dosa. Di saat tertentu, ia bahkan membakar tangannya sebagai tindakan penebusan dosa. Santa Rosa paling terkenal karena penebusan dosanya, yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai ekspresi murni cintanya kepada Yesus. Santa Rosa berdoa berjam-jam untuk Uskup Agung Turribius yang dicintainya, yang juga seorang santo, dalam pencobaannya dan memohon kepada Tuhan untuk pertobatan orang Indian di Peru yang saat itu masih mempraktekkan agama pagan.